Halo, kembali lagi dengan saya, David Andreas Victor. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kepala dan kuping atau telinga di aplikasi Blender 2.8. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita pasti akan membuka aplikasi Blendernya itu tersendiri, khususnya Blender 2.8. Ini adalah tampilan pertama ketika kita pertama kali membuka aplikasi Blender 2.8. Lalu kita di sini akan membahas bagaimana sih caranya membuat kepala manusia dan telinga manusia. Karena ada tampilan pertama ini berbentuk kubus atau box, maka kita tidak membutuhkannya. Yang kita butuhkan adalah lingkaran agar kepalanya berbentuk secara merata dan bagus. Maka kita akan hapus kubus ini dengan cara klik X, huruf X, lalu kita delete. Bisa di klik enter atau klik dengan mouse. Ketika sudah hilang, maka kita lanjut ke klik add, arahkan kursor ke bacaan add, lalu kita cari mesh dan UV sphere. Nah, di situ terlihat bentuk lingkaran. Kita tinggal klik S, tekan huruf S di keyboard, lalu S itu adalah scale, shortcutnya adalah S. Jadi kita arahkan seberapa besar kepala yang ingin kita buat. Anggap saja segini, lalu sudah klik kiri untuk kembali ke normal. Setelah itu, kita akan klik di bagian ini. Klik Z, huruf Z, untuk menuju mode wireframe. Nah, terlihat. Wireframe ini supaya terlihat kerangka-kerangkanya saja. Supaya nanti kita gampang untuk mengeditnya. Selanjutnya, kita berikan lanjut ke edit mode. Di sini edit mode ada beberapa cara, yaitu pertama ada kita langsung cari ke modelingnya, kita klik, nah kita sudah di edit mode, atau kita bisa ke klik ini lalu ke edit mode, atau juga bisa kita pakai shortcutnya, yaitu shortcutnya tab yang ada di keyboard. Itu cara cepatnya. Nah, ini kita sudah masuk di tahapan edit mode, lalu kita klik Z lagi, kita wireframe agar terlihat kerangkanya, lalu kita arahkan ke bagian depan. Jika kalian tidak tahu tombol atau numpadnya belum diaktifkan, kalian bisa klik tombol yang ada di keyboard di bawahnya escape atau di samping kiri angka 1. Itu kita cari bagian front. Nah, sudah terlihat front. Lalu setelah itu kita klik B. Tekan B di keyboard. B ini kita akan seleksi bagian ini setengah saja. Nah, pastikan semua sudah terseleksi dengan baik dan benar. Lalu kita mulai hapus. Delete atau X, klik vertex. Nah, ketika ini sudah dihapus, maka kita akan ke ini, modifier property. Klik modifier property, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita cari mirror. Nah, fungsi mirror ini adalah agar ketika proses pengeditan, kita gerakan yang bagian kanan atau edit di bagian kanan, itu akan berpengaruh juga sama proses di bagian kiri. Lanjut, kita klik Z, tekan Z lagi, kita balik ke solid. Kita kembali ke seperti normal. Di sini belum selesai dan kita harus mengaktifkan yang namanya ini, proportional editing. Kita klik sekali dan jangan lupa kita centang di bagian sampingnya connection only agar proporsinya lebih merata dan tidak terkesan aur-auran. Setelah itu jangan lupa kita centang di bagian clipping, bagian mirror object, clipping, agar objeknya itu menyatu, tidak terlepas ketika kita sudah mengeditnya. Setelah itu kita bisa meratakannya atau membuat atau membentuk lingkaran ini berbentuk kepala yang kita sukai. Kita bisa klik ini, lalu kita klik G,
kita bisa arahkan ke suka kita. Tuh, kita bentuk sedemikian rupa. Kita klik Y, lalu kita klik X. X boleh huruf Y atau Z. G, lalu kita klik X, kita arahkan sampai berbentuk menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Itu. Setelah itu kita akan terus bentuk sama seperti ini. Kita klik G, kita akan ratakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, di sini saya akan mencoba merapikannya terlebih dahulu. Jangan lupa juga kita harus memperlihatkan di bagian kanan agar bisa melihat bagaimana bentuk dan editan yang bagus. Lalu kita setting seperti biasa, kita klik G, kita atur posisinya sedemikian rupa, menyerupai bentuk wajah yang kita inginkan. Setelah itu kita lepas, kita klik lagi, cari-cari sekitarnya, kira-kira yang mana yang perlu diedit atau dibuat seperti aslinya. Baik, saya akan melanjutkan terlebih dahulu proses perapian untuk karakter kepala ini. Baik, kira-kira seperti ini. Nanti kalian bisa mempraktekannya untuk agar lebih mulus lagi. Di sini saya hanya akan memberitahu tombol atau kursor-kursor dan bagaimana cara agar membentuk sebuah kepala yang rapi. Untuk lebih rapinya lagi, saya tidak bisa coba di sini karena akan memakan waktu yang sangat lama. Silakan kalian bisa praktekkan sendiri dengan cara yang sudah saya berikan. Selanjutnya, ini masih belum mulus, belum halus, masih terdapat kotak dan terkesan kaku. Kita akan membuat halus ini dengan cara klik A di keyboard, kita seleksi semuanya. A itu untuk menyeleksi, lalu kita ke Add Modifier di bagian sini, Modifier Property, lalu kita klik Add Modifier, lalu kita klik Subdivision Surface. Subdivision Surface ini fungsinya untuk memperhalus di bagian luar agar nantinya objek yang kita bentuk ini tidak lagi kasar. Tuh, terlihat halus, namun tidak begitu halus. Kita harus melakukan cara kedua, yaitu kita ke bagian Object Mode. Cara untuk kembali ke Object Mode yaitu sama, kita bisa menekan tombol Tab atau kita balik ke sini, diklik lalu Object Mode. Nah, di sini terlihat bagian kasar setengah halus dari kepala yang kita sudah buat. Lalu kita klik kanan di bagian sini yang sudah terseleksi dan kita klik Set Mode Smooth. Nah, terlihat sudah agak halus. Ini afternya, sedangkan ini before. Nah, terlihat kan bagaimana sudah halus? Jika itu sudah halus, maka kita sudah pastikan ini kepalanya sudah jadi. Lalu kita lanjut buat di bagian kuping. Kita balik ke ini, ke atas, kita font, caranya masih sama. Klik di bawah tombol escape, ada simbol titik. Nah, situ kita klik, lalu kita klik font. Setelah itu kita balik ke add, kita klik add, kita klik cari circle. Nah,
Walaupun kita sudah klik circle, ini sudah masuk circle, tetapi circle-nya berada di tengah sini. Nggak masalah, nanti bisa kita keluarkan. Lalu setelah itu kita add modifier lagi, mirror, klik mirror agar kupingnya bisa jadi 2. Setelah itu kita balik ke edit mode. Kita klik edit mode. Setelah itu kita klik A untuk menyeleksi bagian circle yang tadi. Lalu kita klik G dan kita bisa tekan Z atau kita G atau kita bisa tekan X. Kita bisa geser. Kita tekan lagi, kita coba A terus G, kita geser. Nah, itu kelihatan kan? Ini telinga ini bentuk circle yang akan kita buat jadi telinga. Kiri dan kanan adalah dari mirror, hasil kita tadi klik mirror. Klik kiri untuk melepas dan untuk circle. Setelah itu kita ingin agar ini menghadap ke bagian depan dengan cara kita klik R, terus kita Z, kita ketik 90 dan kita enter, maka hasilnya seperti itu, lebih halus. Lalu setelah itu kita mulai masuk ke dalam kupingnya. Kita buat, kita udah seleksi, kita seleksi semuanya di bagian kuping. Lalu kita klik E untuk extrude. Lalu kita klik Y untuk extrude-nya. Kita klik E dan S untuk scale, untuk masuk ke dalam, untuk kita buat telinganya, dalaman kupingnya. Setelah itu, lalu kita buat dia seperti. Baik, saya akan merapikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menonaktifkan ini professional editing agar kita bisa mengatur bagaimana caranya ke bawah di bagian lingkaran di tengah ini. Lalu kita klik di bagian sini, kita cari dulu. Nah, itu kita bisa atur sedemikian rupa sebagaimana biasanya. Terus maka nanti hasilnya akan seperti ini. Saya sudah buat hasil. Ini kuping yang sudah saya buat dengan cara yang sama. Untuk penjelasan tahap 2-nya akan saya berikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.